愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Baik, kapan Sanjen Kaiser. Ya, selamat pagi ya Sesung Suci semua. Salam sehat untuk kita semua. Sesung Suci, sebelumnya saya Tan Suryanto hari ini sebagai moderator. Ya, senang dan gembira bisa berjumpa kembali dengan Sesung Suci di Zoom pada pagi hari ini. Tentu sebelumnya saya juga mengucapkan kepada Maria Kristina bersama Efrina, Cuncun Secie, Ong Siwi Sesiong, Ratna Secie, Rosi Felisalim, Sucen Sesiong, Lima Sesiong, Johannes Sesiong, dan tentu Sesiong Secie yang berada di belakang layar ya, yang telah mensukseskan acara Zoom pada pagi hari ini sehingga kita dapat mendengarkan ceramah Master pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya baca ke intisari. Tentu Sesung Suci tadi juga ada dengar ya, Sehu Cekung Cawe tadi juga menyampaikan bahwa tadi juga ada gempa ya, gempa kecil ya. Inilah kita bersama-sama berdoa ya, agar hati manusia tersucikan, dunia bebas dari bencana. Ya, saya persilakan co-host bisa menampilkan lagu Cita. 在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来敬。
hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, baik Session Sece, doa bersama selesai ya. Nah, Session Sece, kita akan memulai membacakan intisari ya, Session Sece. Mari kita simak bersama. Pada pagi hari ini adalah Sutra Trata yang menafsirkan bab 16 panjang usia Tathagata pada episode 1518. Tema hari ini adalah membina benih dan memperoleh buah adalah pembabaran dengan metode terampil. Silakan host. Kita lanjut. Ya, catatan tangan master ya. Semenjak membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala, aku menegakkan 4 ikrar agung. Aku senantiasa berada di dunia saha ini, membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Dalam jangka waktu itu, aku juga berada di tempat lainnya, melewati miliaran koti Nayuta Asyam Kiatana untuk membimbing dan memberi manfaat pada semua makhluk. Session Sece, dari catatan tangan ini, membangkitkan tekad awal pada zaman dahulu kala. Session Sece masih ingat pada saat suatu kehidupan, Sang Buddha berada di neraka. Tekad awal beliau di sana juga sudah muncul ya, ingin menolong orang yang menderita juga ya. Padahal diri sendiri juga dalam kondisi sedang menjalankan hukuman ya, Session Sece ya. Masih ingat ya, ada cerita pada saat itu Sang Buddha di zaman itu, di waktu itu sedang menerima hukuman dengan menarik kereta yang sangat panas ya, berapi-api ya, Session Sece ya. Tapi kebetulan ada satu rekannya yang sesama dalam kondisi juga menjalankan hukuman, tapi dia tidak sanggup untuk melanjutkan. Jadi inilah kita bisa lihat ya, tekad awal sudah muncul ya, Session Sece ya. Ini salah satu cerita ya, Session Sece. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, Session Sece. Di sini dikatakan, aku juga berada di tempat lain melewati miliaran koti Nayuta Asyam Kiatana untuk membimbing dan memberi manfaat pada semua makhluk. Session Sece, kita sebelum bab ini kita juga telah mendengar ya, bahwa kenapa banyak Bodhisattva Mahasatwa yang bermunculan dari bumi ya. Dan kalau diukur dari pada saat Sang Buddha hidup, beliau juga tidak melewati batas yang batas usia dan waktu ya. Beliau kemana bisa dilihat dari tempat-tempat yang mungkin Session Sece sudah pernah ke India ya, bisa melihat tempat-tempat yang beliau tempat pelatihan diri ya. Nah, dari mana para bodhisattva ini muncul, Session Sece? Dan apakah betul? Nah, ini di sini hari ini dari kata-kata ini kita bisa merasakan ya, bahwa beliau bisa muncul di tempat lain untuk membimbing dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Next, co-host silakan. Poin pertama, zaman dahulu kala adalah masa lalu dari masa lalu. Masa yang sudah sangat lama dan panjang. Buddha mulai membangkitkan sebersit niat. Beliau menegakkan 4 ikrar agung melalui tubuh, ucapan, dan pikirannya. Buddha mempraktikannya dalam tindakan nyata, menyebarkannya melalui ucapan pikirannya, membangun ikrar agung setiap saat. Buddha Sakyamuni mengatakan seperti ini, dari zaman dahulu kala, sejak aku membangkitkan tekad dan membangun ikrar, aku senantiasa berada di dunia saha ini, membabarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Dalam jangka waktu itu, aku juga berada di tempat-tempat lainnya, melewati miliaran koti. Karena selain tempat ini, juga telah melewati waktu yang sangat panjang, juga telah sampai pada tanah lain.
ke tanah yang sangat banyak untuk menuntun dan memberi manfaat kepada para makhluk. Kemudian mengajar dan membimbing para makhluk. Nah, Sesyong Tzu di sini menegakkan 4 ikrar agung. Sesyong Tzu udah pernah dengar ya 4 ikrar agung ini ya. Tapi dalam praktiknya tentu ada, kita biasa mendengar ada sesiu ya. 4 pelatihan itu, pelatihan jangka panjang, pelatihan setiap saat, pelatihan tanpa jeda, dan juga pelatihan dengan penghormatan ya Sesyong Tzu ya. Nah, ini yang dipegang dalam berikrar itu ya, dan dipraktikkan dalam tindakan nyata. Kita bisa lihat bahwa sesungguhnya apakah pelatihan ini dalam satu kalpa aja. Sedangkan Sang Buddha untuk membina diri melalui 3 kalpa. 3 kalpa ini sebenarnya panjang nggak Sesyong Tzu? Ya, ini sangat panjang ya waktunya. Tapi ini sudah termasuk sangat pendek bagi seorang Buddha Sakyamuni untuk melatih diri. Itu sangat singkat sekali. Tapi beliau telah dengan tekun dan semangat yang biasa kita diajarkan untuk memahami 6 paramita itu ya Sesyong Tzu ya. Ini adalah pegangan kita ya. Di Sesyong Tzu tadi juga Master sampaikan 6 paramita itu Litu Wangsin yang biasanya 4 paramita dan segala praktiknya tentu Sesyong Tzu masih ingat ya. Perdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, dan kebijaksanaan ya. Baik, kita lanjut. Silakan host. Poin berikutnya. Ya. Poin kedua ya. Nirwana hanyalah suatu ilustrasi saja. Secara sederhana bagi kita, nirwana ini adalah sebuah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini disebut sebagai pemadaman. Setiap orang memiliki kerisauan dalam batinnya. Kita memiliki berlapis-lapis kerisauan sehingga kita tidak dapat melihat persoalan secara jelas. Konsep dan pemikiran kita masih saja mengandung kerisauan. Sangatlah kabur dan tidak jelas sehingga kerisauan kita belum padam. Buddha melalui pembinaan diri telah membangkitkan tekad luhur sehingga dengan cepat sudah melenyapkan kerisauan. Setiap orang yang melatih diri semestinya melenyapkan kerisauan sehingga harus pemadaman dari segala kerisauan batin. Maka dengan sendirinya akan memadamkan penderitaan dari samsara. Kita harus mengembangkan kebijaksanaan kita, yaitu mempergunakan kehidupan kita untuk bersumbangsi kepada orang banyak. Maka kita harus mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Nah, apa artinya nirwana Sesyong Tzu? Nirwana ditujukan kepada siapa? Nirwana dikatakan hanya suatu ilusi. Nirwana juga disebut adalah prinsip kebenaran, juga sebagai pemadaman. Apa yang harus kita padamkan? Tentu Sesyong Tzu bisa merasakan ya bahwa kehidupan manusia, terutama manusia awam, ya di sini kita lihat kerisauan yang tidak pernah berakhir. Apakah kita masih merisaukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari? Tentu jawabannya banyak ya Sesyong Tzu ya. Karena kerisauan batin ini membuat kita tidak bisa Qing'an ceca ya, tidak bisa leluasa, tidak bisa damai. Ya, tadi yang disampaikan Master juga ya, bahwa dalam hidup ini ya sebenarnya tadi Mas sampaikan adalah 8 penderitaan itu sendiri ya. Tadi contohnya 8 penderitaan itu adalah contohnya Sen Lao Ping Se ya, lahir, tua, sakit, meninggal, itu sudah 4-nya lagi Sesyong Tzu bisa lihat ya, yang tadi Master juga ada mengumpamakan IP liku ya, berpisah dari sesuatu yang menyenangkan ya. Ya, contohnya bukan hanya terhadap diri sendiri saja yang merasa menderita ya, di sekeliling kita juga ya, kita punya keluarga ya,
semuanya itu membuat kita khawatir, ya, penderita yang saling berkaitan semuanya. Jadi ini tidak bisa kita hindar. Ini juga termasuk berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi tadi Master juga mengumpamakan bahwa kita banyak perhitungan, ya, terhadap orang lain. Kita juga tidak merasa senang dengan mereka, ya, kita sangat marah dan sangat frustasi. Nah, ini juga kata Master, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ada suatu hari orang itu terjadi sesuatu, kita sangat menyesal, terus kita sangat menderita. Nah, ini juga membuat satu hal yang sangat kontradiksi, ya, kata Master, ya. Nah, inilah kerisauan yang tidak pernah kita bisa pahamin, ya. Tapi tentu ada jalan yang harus kita tempuh. Nah, ini salah satu. Termasuk ada satu lagi ciupute, ya, tidak mendapat apa yang kita inginkan. Itu juga penderitaan, ya. Dan juga 5 agregat yang saling berhubungan sesungguhnya. Nah, itulah 8 penderitaan yang harus kita hilangkan. Di sini disebut adalah harus kita padamkan yang sesungguhnya. Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama. Kenapa kita berada di sini pada pagi hari ini? Kenapa kita harus mendengarkan Dharma? Semuanya ada solusi, ya. Jadi kita lihat lanjutannya lagi sesungguhnya. Silakan ke host poin berikutnya. Poin ketiga, ya. Berdana adalah bersumbangsi. Menegakkan sila adalah mengingatkan diri sendiri. Giat bersemangat adalah harus menjaga diri sendiri. Jadi kita menjaga diri kita sendiri dan bersumbangsi lagi. Karena bersumbangsi memerlukan kesabaran, mempraktekkan berulang-ulang, melatih samadhi dan kebijaksanaan kita. Ketika kita mempraktikkan samadhi dalam hidup kita sehari-hari, Buddha Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang perlu kita latih di tengah orang banyak. Maka pikiran kita tidak akan ada kerisauan yang kasar dan berat. Jadi nirwana adalah pemadaman. Pemadaman sendiri mengandung banyak prinsip di dalamnya. Jadi kita harus bebas dari segala jenis rupa. Terdapat rupa tubuh kita, rupa hidup kita, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan lagi bagi kita. Oleh karena itu, kita harus terbebas dari segala jenis rupa. Tidak ada ikatan rintangan dari jenis rupa ini. Jika sampai di alam seperti ini, itu adalah kondisi batin yang maha hening dan tenang. Makanya dinamakan pemadaman. Dan bebas dari segala keberadaan juga adalah nirwana. Di sini Master ingin sampaikan apa sesungguhnya. Tadi dikatakan berdana itu adalah bersumbangsi. Ya, menegakkan sila adalah mengingatkan diri sendiri. Giat bersemangat adalah menjaga diri sendiri. Kita juga perlu bersabar, ya, di sini sesungguhnya, ya. Nah, kalau kita sudah pahamin, kita sudah jelas, kita sudah bisa membedakan. Nah, datang dengan membawa keleluasan, pergi juga mendapat kedamaian, kenyamanan, ya. Nah, di sini untuk mengikis kerisauan yang kasar dan berat itu yang menjadi membuat kita menghalangin kita, ya. Makanya kita harus mempelajari dan dengan tekun, ya, sesungguhnya. Di sini juga bahwa, ya, sesungguhnya dunia pada akhirnya juga adalah kosong. Tadi Master bilang kekosongan dari kekosongan. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Kembali kepada prinsip kebenaran. Jika kita harus menyadari prinsip kebenaran ternyata adalah tanpa esensi dan rupa, maka kita tidak perlu melekat. Prinsip hanya untuk kita pergunakan seperti itu saja. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh hati menghayati prinsip kebenaran.
konsep pemikiran dan praktek pikiran kita tidak terhalangi. Ini karena sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi kita bisa memahami ya bahwa bebas dari segala keberadaan juga adalah nirwana. Mari kita lihat poin yang berikutnya. Sekarang kita kembali ke naskah sutra ya. Para pria berbudi dalam jangkanya. Juga mengatakan bahwa mereka memasuki parinirwana. Ini semua adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Dari Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Ini kebalik ke naskah sutra. Kita lihat poin berikutnya. Silakan Pak Host. Host, di tempat saya belum muncul. Internet saya lagi lelet kali ya. Baik, poin keempat. Di antara para Buddha ini secara khusus menyebutkan Buddha di Pangkara. Ini menunjukkan kepada kita panjang durasi dari kehidupan ke kehidupan awal, dari masa lalu dan waktu tanpa akhir sampai ada kesempatan untuk bertemu dengan sebab dan kondisi. Tubuh perubahan ini datang dan pergi di setiap kehidupan dunia, agar setiap orang dapat lebih memahami. Ini menjelaskan secara luas tentang Nirmanakaya untuk menguraikan keraguan dari orang banyak. Dahulu melihat kalau dalam segala ajarannya di sana sini membina benih yang berbeda-beda sehingga meragukan benihnya. Lalu melihat di sana sini menerima peramalan yang berbeda-beda sehingga meragukan buahnya. Dia membina benih dan memperoleh peramalan seperti ini. Semuanya tidak tahu kalau ini adalah metode terampil. Setelah memperoleh buah, makanya memunculkan keraguan. Ketika seorang Buddha sedang membabarkan Dharma, sesungguhnya orang yang mendengarkan Dharma, dirinya sendiri juga sudah memahami Dharma ini. Dan tetap juga dari kehidupan ke kehidupan terus seperti ini. Tidak berhenti untuk mengakumulasikan benih sebab ini. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Proses ini harus dilalui. Inilah yang disebut bodhisattva. Dunia saha diutamakan. Susun suci di sini metode terampil sangat penting kan? Sangat penting ya susun suci ya. Karena dengan akar yang berbeda, penyerapannya juga berbeda. Di sini saya pernah catat ya. Di sini ada 3 putaran sutra teratai yang bersumber pada makna mendalam dari sutra teratai. Ini terdiri dari 1, pembabaran dengan teori ya, ya. Itu adalah terus kedua adalah pembabaran dengan perumpamaan, ya. Kemudian pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lalu. Jadi Susecho, Yencho ya. Nah, di sini pembabaran dengan teori ini demi orang yang memiliki kapasitas unggul, membuat 3 kendaraan untuk membabarkan 1 kendaraan tunggal. Nah, kemudian pembabaran dengan perumpamaan, dengan perumpama rumah terbakar dan 3 kereta. Dan kemudian pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lalu, ini juga bisa kita lihat ya, tadi juga Mas sudah sampaikan, itu masa lampau Buddha Mahabhijñana Nabihu, waktu itu mulai menebarkan benih. Nah, ini ajaran Buddha yang terhadap orang berkapasitas rendah. Makanya harus dengan banyak metode terampil ya. Pada metode terampil ini juga adalah prinsip kebenaran itu sendiri. Tapi karena akar para penyerap juga berbeda ya, sehingga harus melalui metode-metode ini. Nah, tapi tentu Susun Suci juga telah mendengarkan banyak ya, di mana kita menyerapkan tergantung wadah kita sendiri ya. Baik wadah itu bulat, lonjong, persegi, ya Dharma bisa masuk ke dalamnya. Ya, ini perumpamaan yang sebelumnya sudah banyak ya yang disampaikan oleh itu
bab-bab yang sebelumnya kita telah mengikutinya juga. Baik, kita akan lanjut lagi. Kemudian di sini sebelumnya kan ada disampaikan bahwa Dharmakaya ya. Saya masih ingat ya. Sebelumnya kita juga ada ceramah master adalah dengan 3 tubuh ya. 3 tubuh itu ada tubuh Dharma, Dharmakaya ya. Ada Sambhogakaya atau tubuh kenikmatan atau tubuh balasan. Nah, kemudian yang hari ini saya sampaikan Nirmanakaya adalah tubuh perubahan ya, atau tubuh respon, atau disebut juga tubuh transformasi, atau tubuh penampakan, atau disebut tubuh duniawi yang hidup dan mati. Ya, nah di sini Master sampaikan ke kita sehingga kita lebih jelas untuk memahaminya ya. Tentu sesungguhnya kalau bab-bab yang sebelumnya ada kaitan juga boleh baca-baca ya, sehingga kita lebih bisa memahami. Baik, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Poin ke-5 ya seharusnya ya. Baik. Poin ke-5 berbicara tentang Buddha Dipangkara dan lainnya. Ini adalah metode terampil dari kendaraan besar. Dikatakan Buddha membina diri selama 3 asemkhya kalpa untuk mencapai kebudaan. Jika ingin mengatakan kapan sang Buddha membangkitkan tekadnya, maka itu adalah sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Saat itulah dimulai kalpa sebanyak butiran debu. Batas dari masa mendatang sebagai akhir. Saat itulah dimulai. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu itu dan akan berlanjut hingga batas dari masa mendatang. Demikianlah yang terjadi selama ini. Selang waktu diantaranya sebagai dalam jangka waktu itu. Juga menunjukkan kalau Buddha Dipangkara memberikan peramalan dan memasukin parinirana untuk menghapus keraguan akan buah. Benih dan buah itu bukanlah tunggal, semuanya adalah metode terampil. Makanya disebut menghapus keraguan. Sesungguhnya tadi kita juga telah mendekatkan bahwa Master menceritakan kisah ya. Kisah dari Sang Buddha ya. Pada masa itu adalah seorang bodhisattva Sumati ya, bertemu dengan Buddha Dipangkara. Jadi dalam kisah itu bagaimana ketika Buddha Sakyamuni mempraktikkan benih sebab, yaitu ketika dia membina diri ya. Pada asemkhya kalpa kedua, beliau bertemu dengan Buddha Dipangkara. Nah, sebenarnya ini adalah membina benih sebab ya. Jadi beliau Bodhisattva Sumati ini pada saat itu ingin ya mempersembahkan 5 kuntum bunga teratai yang dia peroleh dari seorang pelayan istana. Nah, juga pelayan istana ini juga ingin ya bersumbangsi ya. Makanya dia titipkan kepada Sakyamuni ya, Sakyamuni Buddha yang pada waktu itu adalah Bodhisattva Sumati. Yang menarik dari cerita ini sesungguhnya, ini selain persembahan yang sangat tulus, sesungguhnya pernah dengar cerita ini atau belum pernah? Mungkin kalau sudah pernah dengar tahu ya, beliau itu siapa? Itu pun adalah dari Yasodhara ya, seorang pelayan istana itu adalah beliau sendiri. Makanya kehidupan pada saat Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan itu, istrinya adalah Yasodhara sendiri. Nah, mereka bisa bertemu pada kehidupan pada saat Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan. Jadi yang kita pahamin apa ya sesungguhnya? Semuanya tidak adalah kebetulan ya. Semuanya ada sebab akibat yang harus kita pahami. Jadi betul-betul kita sesuatu dari perbuatan kita bisa menghasilkan sesuatu, dan bisa kita lihat metode terampil ini penting sekali ya sesungguhnya. Karena disinilah kita bisa
lebih memahami bahwa segala tindakan, perbuatan, ucapan ada kaitannya ya. Makanya hati-hati dalam berucap, berpikir, dan bertindak ya. Karena itu akan membuahkan buah ya. Makanya dikatakan bahwa kalau manusia awam kan takut akibat ya. Tapi orang suci takut sebab. Ya, tapi orang suci sudah tidak ada kerisauan ya. Karena dia memahami akan sebab ya. Tapi kalau manusia awam banyak kerisauan. Karena dia banyak menyimpan, tapi dia takut akibatnya. Jadi kerisauan itu adalah akumulasi dari ketidaksenangan ya di dalam delapan penderitaan telah kita tentu tergantung kita pilih ya saja ya. Yang mana yang kita mau. Ini 8 penderitaan ini juga mengingatkan saya kepada satu kata perundungan master ini. Bersumbangsi dengan pamrih dan tidak mendapat balasan yang diinginkan, mendapatkan yang diinginkan, maka kesenangan yang dirasakan hanyalah bersifat sementara. Ya, sesungguhnya. Jadi memperoleh atau tidak memperoleh itu adalah penderitaan. Silakan kita pilih sendiri ya, mau di posisi mana. Jadi kalau senang dan sedih, dua-duanya adalah penderitaan, di mana kita harus memilih. Tergantung sesungguhnya punya perasaan, punya pandangan pada ajaran Buddha sendiri, sehingga kita bisa terlepas daripada belenggu-belenggu itu ya, ikatan-ikatan itu ya. Baik, saya lanjut ke poin berikutnya. Sekarang coba. Poin berikutnya, poin ke-6 ya. Ini sudah terakhir ya sesungguhnya. Segala hal yang dibabarkan oleh Sang Buddha semuanya adalah metode terampil. Bermula dari fenomena dan peristiwa dahulu yang diungkapkan untuk didengar sekarang. Ini juga disebut terampil. Menceritakan tentang masa lalu, ada peristiwa, ada fenomena, ini adalah terampil. Buddha adalah prinsip kebenaran karena Buddha tercerahkan dan tersadarkan. Pencerahan dan kesadaran adalah, ya, walaupun sudah tidak berada di dunia, namun pencerahannya dan kesadarannya, dharmakayanya masih ada. Sehingga prinsip kebenaran masih ada. Peristiwa dan fenomena telah padam, tidak ada lagi. Sudah tidak ada, maka bukan nyata. Semua kisah ini adalah metode terampil. Ini bukan nyata. Apa yang dibabarkan dalam ajaran pada masa lampau, membina benih dan memperoleh buah, semuanya adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Maka sepatah kalimat inilah adalah untuk menghapus keraguan. Jadi apa yang harus kita padamkan sesungguhnya? Tetap kita dalam kehidupan, walaupun terampil ini bukan nyata ya, tapi kita tetap menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pernah dengar kata Master, kalau Anda bilang Anda senang, coba tunjukkan. Tunjukkan kepada saya, senangnya itu seperti apa. Apakah kita bisa menunjukkan senang itu seperti apa sesungguhnya? Tidak ya. Tapi kenapa kadang-kadang dalam praktek nyata, ya, ada teman-teman atau saudara-saudara, ataupun orang yang kita ajak ke cici, kenapa kita ajak dia langsung terjun ke lapangan? Ya, apakah kita dengan cerita begitu dia cukup bisa menyimpannya? Nah, inilah yang Master mau. Bahwa praktik nyata itu sangat penting. Ya, di mana dia bisa merasakan sentuhan-sentuhannya. Ya, di dalam lapangan kita banyak ketemu hal-hal yang bisa kita peroleh. Ya, dengan adanya sentuhan itu dia bisa merasakan sendiri. Contohnya
orang pada saat pertama kita ajak untuk kunjungan kasih, yang pertama kali paling saya pengen tahu, ya. Tapi begitu masuk, kemudian ada yang sampai keluar juga ada atau dalam sharing sampai dia sangat terharu, dan kemudian bulan-bulan berikutnya dia tetap mau ikut. Kenapa hal ini bisa terjadi, Sesung Sece? Mungkin Sesung Sece juga pernah merasakan, ataupun teman-teman Sesung Sece. Kita boleh berbagi di sini ya, karena di sinilah tolak ukur. Ya, di sinilah kuncinya. Di sinilah yang hendak kita pahami. Oh, metode terampil ini sangat penting dan bisa dirasakan oleh setiap orang yang bersentuhan langsung. Ya, jangan lihat tangan kita memegang pundak seseorang. Ini juga metode terampil ya, Sesung Sece. Ini juga bisa dirasakan bahwa sentuhan-sentuhan itu membuat dia akan merasa dia tidak sendiri ya. Kalau dalam TTD kita turun lapangan juga bisa ya, kita praktekkan ya. Bagaimana sentuhan itu membuat orang merasa nyaman, merasa tenang, walaupun bukan saudara sendiri, tapi kenapa masih ada orang yang peduli. Nah, ini sangat penting ya, Sesung Sece, membuat kita merasa kita lebih bersyukur dari mereka. Baik, Sesung Sece, apakah masih ada ke host? Oh, masih ada satu poin ya. Baik. Poin ketujuh, juga mengungkit tentang Buddha Dipangkara dan lainnya. Ini adalah perihal tentang membina benih dan memperoleh peramalan. Sekarang menggunakan kata-kata untuk mengungkapkannya. Selanjutnya berbicara tentang memasuki parinirvana. Ini semua adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Segala kata tidak memiliki peranan lagi. Yang dikatakannya mengambil yang lalu untuk mendidik yang sekarang. Dahulu adalah demikian, sekarang juga demikian. Karena prinsip kebenaran adalah tidak berubah selamanya. Kondisi kehidupan juga selamanya tidak berubah. Lahir, tua, sakit, mati dari kehidupan manusia selamanya sama juga. Dahulu mati. Fenomena yang diakumulasi tidak lain adalah pembidang benih dan memperoleh buah. Ucapan, setiap gerakan, semuanya berada pada benih praktik. Ini adalah proses dari pembinaan diri kita dari waktu yang singkat sampai pada waktu yang panjang. Dari niat awal, niat pikiran yang kokoh ini. Terus sampai pada masa mendatang. Waktu yang tak habis-habisnya ini harus menggenggam baik-baik niat awal. Jadi Sesung Sece, niat awal ini sangat penting ya. Kita harus bertekad ya. Kalau tekad Buddha adalah tekad yang luhur. Tapi kita mau mentekad tentu tidak harus pencerahan tertinggi baru kita bertekad. Tidak ya. Bermula dari kita dalam menjalankan sila-sila 6 paramita, kita sudah harus membangkitkan tekad kita. Ya, tekad yang sangat awal ini harus kita pegang. Kalau tidak, kita mudah digoyahkan oleh kondisi-kondisi di luar dari tubuh kita ini ya, Sesung Sece. Tapi tekad itu ya membuat kita menjadi teguh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Baik, Sesung Sece, karena waktu juga ya, karena kepada Sesung Sece telah meluangkan waktu bersama saya di pagi hari ini. Tentu tidak berlama-lama kita akan membuka sesi ya. Ya, tentu sesi yang ini untuk sharing bersama sehingga kita bisa menambah wawasan kita ya. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing, karena sharing itu kita telah belajar sesuatu dan memahami sesuatu sehingga di dalam kegiatan ini membuat kita lebih yakin apa yang kita pelajari itu memberi manfaat untuk kita semua. Baik, untuk yang pertama, karena Vivian sudah lama resen ya, kita undang Vivian Sece untuk sharing bersama kita di pagi hari ini. Silakan, soal Vivian Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，
Tangan Suryanto Sesyon. Naskah Mungkin sutra Vivian yang bisa pertama. lebih dekat kepada mic-nya sehingga bisa lebih keras suaranya. Taruh aja Pak, taruh aja situ. Naskah sutra. Para pria berbudi, dalam jangka waktu itu, aku berbicara tentang Buddha di Pangkara dan lainnya. Juga mengatakan bahwa mereka memasuki parinirvana. Ini semua membedakan dengan menggunakan metode terampil. Ini metode terampil dari kendaraan besar. Dan Buddha membina diri selama 3 asamkya kalpa untuk mencapai kebudaan. Dan Buddha di Pangkara itu memasuki parinirvana dalam jangka waktu itu. Mengungkapkan, membimbing, dan memasuki parinirvana. Apa yang dibabarkan dalam ajaran pada masa lampau, yaitu membina benih dan memperoleh buah. Semua ini adalah membedakan dengan menggunakan metode terampil. Sehingga sepatah kalimat ini adalah untuk menghapus keraguan. Dan juga semuanya masing-masing memiliki fenomena yang ditampakkan, yaitu melalui 8 fase menuju kebudaan. Semua ini dapat dilihat dan didengarkan. Jadi di sini dikatakan bahwa Buddha Sakyamuni itu telah lama membina diri dan juga selama 3 asamkya kalpa untuk mencapai kebudaannya. Buddha tetap datang dan pergi untuk membimbing para makhluk dan bertemu dengan Buddha yang berbeda. Dan juga Bodhisattva Manjusri yang disebut dengan Buddha Nagaraya dan Bodhisattva Avalokitesvara itu hadir di tempat pencerahan atau Bodhimanda untuk mendengarkan Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Wujud penampilan Buddha itu sebenarnya sudah tidak ada di dunia ini. Namun pencerahannya, sadarannya, dharmakayanya masih ada. Dan saat pada masa dahulu kala, yaitu pada Samkhya Kalpa yang kedua dan Bodhisattva Sumati, saat itu adalah yang akan menjadi Buddha Sakyamuni itu secara kebetulan bertemu dengan Buddha di Pangkara dan mendapatkan peramalan. Engkau pada masa mendatang akan mencapai kebudaan dengan gelar Sakyamuni. Dan juga Buddha sebenarnya mulai dari era Buddha Mahavijnana Wibu itu sudah mulai membangkitkan tekad bodhisattva, yaitu kendaraan besar. Dan juga batas dari masa mendatangnya sebagai akhir, yaitu awal dari masa lalunya dan waktu yang tanpa akhir. Ini terjadi dalam jangka waktu itu, yaitu sebelum kalpa sebanyak butiran debu, dan juga dalam jangka waktu itu. Ini menunjukkan kalau beliau telah membina benih pada masa Buddha di Pangkatara untuk menghapuskan keraguan akan benih sebab. Dahulu, sekarang, masa mendatang, ini fenomena yang diakumulasi adalah membina benih dan memperoleh buah. Semua ini adalah metode terampil. Dan benih dan buah ini bukanlah tunggal. Dan Buddha di Pangkatara ini, di Pangkara ini memberikan peramalan
dan memasuki parinirvana, juga untuk menghapus keraguan akan dua. Jadi semuanya juga merupakan metode terampil. Apa yang diajarkan dalam ajaran pada masa lampau adalah mengenai tentang membina benih dan memperoleh buah. Sedangkan tentang jalinan jodoh yang diciptakan oleh sebab dan kondisi, itu sama dengan saat kita beraktivitas di suci. Ada hal yang butuh perhatian dan bantuan kita, dan kita dengan segera bertemu dengan orang, perihal, dan benda. Dan semuanya ini akan berlalu setelah bersumbangsi, dan namun prinsip kebenaran dan kisah ini terus akan ada. Dan ini juga merupakan metode terampil. Mengambil yang lalu untuk mendidik yang sekarang. Dan juga dikatakan akar indera, objek dan kesadaran jika dipadukan ada fungsinya. Kesadaran tidak bekerja walaupun ada telinga, kita tidak bisa mendengarkan. Kita harus bisa menggunakan kemampuan berucap, menyerap ajaran ke dalam batin untuk memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Dan ketika membabarkan dharma, haruslah menggunakan kata-kata. Dan tadi dikatakan benih praktek, yaitu setiap ucapan, gerakan, proses dari pembinaan diri, dari waktu yang singkat sampai pada waktu yang panjang, kita tetap harus genggam baik niat awal ini. Dan juga dikatakan bahwa dengan adanya Buddha yang mulai melatih diri dari kalpa 3 asamkhya kalpa, itu pun Buddha sudah mulai melatih diri dan mencapai kebudaannya. Tetapi beliau itu selalu datang dan pergi. Jadi kita juga harus percaya bahwa Buddha itu walaupun sudah tidak berada di dunia ini, dharma kayanya itu masih ada. Dan kita tetap harus bisa menghormatinya. Dan tadi dikatakan saat masa Buddha di Pangkara itu akan memberikan ceramah, dan Buddha pun memberikan persembahan kepadanya dengan membawa 5 tangkai teratai ya. Dan setelah memberikan persembahan, beliau pun maksudnya Buddha di Pangkara itu berjalan di depan, dan Buddha Sakyamuni melihat bahwa di depan itu ada tanah berlumpur, sehingga karena dengan bersungguh hatinya dan juga beliau cepat melepaskan jubah kulitnya agar bisa menutupi lumpur tersebut. Tetapi berhubung jubah kulit itu tidak cukup untuk menutupi tanah berlumpur, sehingga beliau pun segera melepaskan ikatan rambutnya dan membiarkan rambutnya terlepas, dan beliau berbaring. Jadi Buddha di Pangkara itu dengan menggunakan rambut itu untuk bisa melewati tanah berlumpur itu. Dan juga Buddha di Pangkara pun karena melihat rasa hormat dan ketulusan Sakyamuni dalam melakukan persembahan, Buddha pun memberikan peramalan kepadanya, yaitu bahwa setelah melewati 91 kalpa berikutnya, beliau dapat mencapai kebudaan dengan gelar Sakyamuni. Jadi disinilah dengan ketekunan, ketulusan, dan juga dengan rasa hormatnya, setelah melewati 91 kalpa berikutnya pun, akhirnya
beliau dapat mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kan Vivi bilang ya atas rangkumannya ya. Ya, memang prinsip kebenaran ternyata adalah tanpa esensi dan rupa. Jadi ini memang semuanya berbalik kepada yang kita bisa ceritakan dalam bentuk kisah. Kisah itu pada akhirnya pun adalah kosong ya, sesungguhnya. Tapi bagaimanapun tadi Master katakan mengambil yang lalu untuk mendidik yang sekarang. Nah, itulah metode terampil ya sesungguhnya. Baik, Kan William Sece, kita lanjut lagi dengan Rosi Feli Salim Sece. Silakan Sece, Rosi. Iya, Sejong chào anh. Iya, Ya. chào. Saya izin memulai ya, Sejong. Cảm ơn Ya, sang silakan ya. Ya. anh thầy sư. Cảm ơn Sejong Sejaman. Cảm ơn tentunya kepada moderator hari ini, Tan Suryanto Sejong. Jadi Sejong, saya izin hari ini mau berbagi dengan Sejong Sejaman. Ada pesan yang saya atas setelah mempelajari lalu mendapatkan pemahaman dan kesan batin gitu dari tayangan-tayangan yang sebelumnya hingga yang saat ini yang sudah dengan jelas disampaikan oleh Sejong Sejaman, yaitu saya mendapatkan mengenai berkenaan dengan kalpa pembentukan maupun kalpa berlangsung dan kalpa kerusakan maupun kalpa bertahan. Jadi poin pertamanya yaitu kita semua kan hidup di dalam bumi, berpijak di atas bumi ini gitu. Jadi yang saya ingin bagikan bahwa ternyata dalam Sutra Teratai juga membahas sampai luar biasanya, sedalam mungkin gitu, sampai pengetahuan-pengetahuan mengenai astronomi juga dibahas. Jadi saya izin untuk menyampaikan dan berbagi mengenai hal ini. Jadi bumi itu kita ketahui dan dari hasil ilmuwan diprediksi bahwa itu awal terbentuknya itu 4,6 miliar tahun lalu. Gitu. Jadi terbentuk dari perpaduan antara awan gas dan debu raksasa dan plasma yang disebut dengan nebula. Gitu. Dan terus berevolusi, berproses hingga muncul daratan pertama, kemudian atmosfer yang tadinya tak mengandung oksigen, sampai perpaduan akibat adanya peristiwa oksidasi besar dengan adanya mikroorganisme yang berproses dengan bantuan matahari, sehingga mikroorganisme tersebut melepas oksigen. Sehingga kita sampai saat ini ada yang bisa menghirup oksigen. Nah, hingga muncul hewan pertamanya yaitu dikatakan adalah spons laut. Sampai muncullah yang namanya manusia purba. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan mengenai memang benar adanya dan ini dibuktikan secara sains astronomi mengenai adanya kalpa pembentukan kalpa berlangsung. Lalu bagaimana dengan kalpa kerusakan dan kalpa bertahan? Masa ekonomis materi yang alaminya mengalami penyusutan itu ditambah perilaku manusia yang mempercepat laju kerusakan seperti penggundulan hutan, pembakaran bahan bakar fosil seperti pembakaran gas,
minyak bumi maupun batu bara, dan juga adanya efek rumah kaca, berikut dengan eksploitasi sumber daya alam, baik di sektor peternakan maupun aktivitas era revolusi industri, berikut dengan perilaku tak ramah lingkungan. Dan semua ini adalah perpaduan akumulasi karma buruk, karma ketidaktahuan yang menyumbang peningkatan suhu bumi atau peningkatan suhu atmosfer, suhu laut maupun suhu daratan itu sendiri, yang berakibat dikatakan uap air, karbon dioksida, gas metana yang keluar menumpuk dan menjadi perangkap gelombang radiasi. Sehingga saat ini sedari dahulu tahun lama itu telah dikenal dengan adanya sekarang bumi telah mengalami pemanasan global maupun pencemaran lingkungan yang dahsyat. Kalau saat ini kita sudah rasakan bahwa suhu hawa sangat panas. Saat ini itu sekitar 33 sampai 34 derajat. Bandingkan dengan awal suhu yang tidak sampai segitu. Lalu di sini yang saya dapatkan kemudian, di sini ada pesan bumi telah sakit. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bicara mengenai manusia? Nah, manusia itu dikatakan kan dalam tayangan maupun ceramah Sangren bahwa kita tentu mengalami proses fase dari lahir, tua, dan sakit. Lalu di sini di dalamnya manusia kenapa bisa terbentuk manusia? Karena tentunya ada perpaduan 4 unsur. Dan ini perpaduan 4 unsur ini jika tak selaras antara bumi dan makhluk hidup di atasnya ini akan saling mempengaruhi. Lalu dari tayangan juga ada dikatakan mengenai kerisauan dan segalanya. Jadi manusia ternyata juga sakit. Sakit karena adalah hati dan pikiran ya, maupun tubuh fisik yang telah menjadi sakit. Jadi semua dua ini adalah saling mempengaruhi. Nah, tubuh ini secara umumnya kita akan rasakan bahwa dipakai terus secara dari usia dini 0 kecil sampai usia sekian, tubuh pasti akan mengalami yang namanya ngambek tubuhnya gitu, karena ada proses fase untuk kerusakan alami selain dari hati pikiran yang sakit menjadi tubuh fisik yang sakit. Lalu yang saya dapatkan di sini kembali bahwa sebenarnya aktivitas manusia apakah yang menyebabkan kita ini sakit? Yang saya dapatkan kurang lebihnya adalah aktivitas manusia yang bersumber dari ketamakan, kebencian, ya, dan kebodohan batin dan turunannya. Ketamakan ini contohnya adalah yang seperti famili kita tahu gitu, tak pernah mengenal rasa puas, ingin terus meraih lebih baik, maupun baik itu harta, kekuasaan, ketenaran, nama, maupun rupa, kecantikan itu sendiri, itu sehingga menjadi melekat dan pelit dan segalanya. Lalu kebencian, misalnya adalah munculnya iri hati, julid, kesal, dendam, sedih karena tidak sesuai harapan, bertemu dengan orang yang tidak cocok, memarah, dan sebagainya, merasa bisa menguasai dunia, merasa manusia ciptaan yang hebat, jadi bisa menguasai hak hidup makhluk lainnya, tak merasa berada dalam jebakan penderitaan. Jadi di sini tak merasa perlu berubah, dan aktivitas dengan niat menipu, menjebak ya. Kata menjebak ini artinya berasal dari adanya niat tak tulus, tipu muslihat, beda dengan mengarahkan dan membimbing. Ada pula yang menjatuhkan maupun juga sesiung mengenai 8 indera, mengenai pemuasan 5 indera tersebut. Dan semua lainnya yang berasal dari kebodohan batin dan turunannya.
Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan bahwa dikatakan dunia saha, dunia yang perlu menahan penderitaan. Saya mendapatkan bahwa ternyata menahan penderitaan itu ada 2 jenis sesyong. Iya, dari tayangan kemarin bahwa menahan penderitaan, menahan ada 2 jenis, yaitu negatif dan positif. Dikatakan negatif itu berarti makhluk tersebut ciri-cirinya berada dalam ketidaktahuan. Ciri-cirinya dikatakan dalam tayangan bahwa tak berdaya, merasa makhluk tersebut tak berdaya karena kebanyakan akibat dari tabiat keras kepala, ataupun misalnya tak menemukan cara jalan keluar untuk lepas dan terwujud melalui seperti rela dalam penderitaan. Itu sudah rela dalam penderitaannya. Kita terjebak, terlena dalam nafsu kenikmatan duniawi, maupun pasrah jalani hidup dan terus berputar dalam lingkaran samsara. Jadi di sini poinnya tak punya dan tak berjodoh bertemu dharma. Padahal zaman saat ini dengan HP, satu jari kita bisa mengecek berbagai pengetahuan dan juga kebenaran-kebenaran itu. Tetapi tak punya dan tak berjodoh untuk berniat bertemu dharma. Nah, jadi di sini yang positif yang saya dapatkan adalah mencari ciri-cirinya makhluk tersebut akan mencari, menemukan dharma, dan sukarela menerima, melepas karena munculnya kebijaksanaan. Juga akan mempunyai cara dan kekuatan menapaki jalan keluar dari penderitaannya tersebut. Di sini juga dalam tayangan ada dikatakan mampu bertahan, saya izin uraikan ya, mampu bertahan karena adanya tekad, ikrar, dan kekuatan pelindung dari praktek 6 paramita dan segala kebajikannya. Jadi kalau positif berarti di sini adalah menuju terbebaskan atau padamnya nirwana tersebut. Jadi di sini ada kebijaksanaan di dalamnya. Nah, disinilah kenapa munculnya ceci salah satu dalam visi tiga visinya untuk menuju terbebaskan dan bertumbuh kebijaksanaan dengan tiga visinya, di mana 8 visinya adalah misi untuk penyelamatan. Salah satunya adalah pelestarian lingkungan dan sebagainya. Lalu di sini yang saya dapatkan kemudian poin berikutnya adalah jika bumi bisa berbicara, ia akan bilang, saya juga sedang menahan penderitaan. Beberapa manusia hanya tahu mengeruk keuntungan dariku dan tak memperdulikanku. Padahal engkau bernaung dan hidup berpijak di atas wadahku. Kalau ia bisa berbicara mungkin bilangnya, aduh sakit hatiku. Jadi di sini kemudian yang saya dapatkan sekarang sudah banyak penggalak untuk penyelamatan bumi gitu. Salah satunya sudah ada film dokumenter yang berjudul Diam dan Dengarlah. Nah, untuk dapat mendengar dan merasakan pesan suara hati ibu bumi, manusia perlu diam dikatakan. Ting, kalau yang kita mungkin dengan familiar ya, sehingga menyatu dengan alam. Jadi dunia ini sudah menunjukkan gejala sakitnya, gitu, dengan ibu bumi bergejolak, banyak bencana, air, api, udara, dan tanah, 4 unsur yang tidak selaras dikatakan, maupun bencana akibat manusia yang terjadi sakit akibat pikiran manusia menuju pada kelaparan dan perang dan sebagainya. Jadi di sini kalau ditarik mengenai past life regression ada beberapa penggiat itu yang memang melanjutkan misi di zaman dahulunya yang terbawa ke kehidupan. Jadi tayangan hari ini mengenai Sang Buddha yang terus kembali adalah
sudah ditunjukkan dengan fakta-fakta di keseharian. Itu yang saya dapatkan. Jadi kemudian poin terakhir adalah jadi bagaimana agar dari dunia saha dapat berubah lebih baik dan menjadi dunia tanah suci. Ini harapan kita bersama. Terlepas dari kelahiran dan kematian, terlepas dari cengkraman kemusnahan, kepunahan bumi suatu saat itu, dan dapat datang dan pergi dengan leluasa, dikatakan pada tayangan hari ini. Jadi di penghujung mengingatkan di sini pesan Sang Ren yang saya dapatkan bahwa memanfaatkan setiap detik, menit, jam, atau waktu yang berlalu, yang berjalan ini dengan sebaik-baiknya. Dikatakan menabur benih praktek, di dalamnya dikatakan benih praktek. Melatih hingga berada dalam kondisi mindfulness atau berkesadaran seperti yang Sesungguhman telah sampaikan kemarin. Dari rentang waktu yang berlalu tersebut adalah pelatihan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Dengan bersyukur, menggenggam waktu, giat bersemangat berarti menjaga diri kita sendiri, dikatakan dalam tayangan, dan tekun untuk menapaki jalan dari kehidupan ke kehidupan. Jadi di penghujung saya ada pertanyaan yang muncul, apakah kadar rentang kemarahan yang muncul sudah berkurang? Apakah kadar masa dalam bertahan di kesabaran ada bertambah? Apakah hari ini telah dilalui dengan damai dan bahagia? Atau sebaliknya, banyak cobaan menantang emosi? Di sini yang saya dapatkan kemudian adalah ketika dari membuka mata hingga menutup mata, itu adalah memanfaatkan setiap detik, menit, dan jam waktu seperti yang telah disampaikan. Kemudian sampai saatnya bertemu dengan jalan pencerahan juga adalah hasil dari telah melalui proses perjalanan atau percobaan waktu yang panjang. Sudah sepantasnya dihargai dan diterima dengan hati yang tulus dan tidak membiarkannya bocor dengan membina pikiran, ucapan, dan perbuatan yang mengarah ke positif. Jadi di penghujung yang saya dapatkan bahwa di Ceci kita digaungkan terus dan menapaki jalan bodhisattva adalah mewujudkan 3 visi dan 8 misi. 3 visi dan dengan 8 misinya menjalani hidup, berbuat baik, menyebarkan kebaikan, membina diri, berpacu waktu. Kembali saya mendapatkan kemarin yang interaksi Sesungguhman adalah tanpa disadari adalah adanya telah kembali pada yang namanya memiliki kepolosan bagai anak kecil, ketangguhan bagai seekor unta, keberanian bagai auman singa, berani memilih di jalan kebenaran. Kalian Sesungguhman kalian kaca. Baik, kantennya Suci Rosibeli Salim di chat oleh yang bilang kenapa Suci Fili Salim belum mau masuk ke moderator ya, sharingnya sangat bagus. Ini jawabannya ntar akan dijawab sendiri oleh Suci Fili Salim. Kan oleh yang punya ini ya pertanyaan. Tapi ini di sini juga sudah dijawab oleh Sucen Sesyong ya. Ya mudah-mudahan berikutnya Suci Rosi Fili Salim sudah siap ya. Tapi dari sharing Rosi Suci mengingatkan saya ada kata master adalah ting-tingkan ya, berhenti dulu, mendengarkan dulu, melihat dulu. Jadi ada waktunya ya, semua ada waktunya untuk kita introspeksi diri, tidak gegabah, tapi ucapan ini diucapkan master pada saat COVID ya. Jadi dijadikan patokan oleh master, kita harus melihat dengan jelas baru kita bertindak. Baik, kan Suci karena waktu ya, kita juga belum kuis, mungkin kita buka kuis dulu.
Silakan. Ya, Sesung Sece, kita siapkan diri. Saya akan bacakan kuis Sinfasiang Sabtu 11 Mei 2024, Sutra Teratai bab 16 episode 1518. Cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesung Sece ya. Jawaban diketik di chat room, everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1 ABCD, silakan dipilih sampai D ya. Ya. Baik, kita lanjut soal nomor pertama. Silakan host. Soal nomor pertama, sejak membangkitkan tekad pada zaman dahulu kala, Buddha menegakkan berapa ikrar agung? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Silakan dijawab Sesung Sece. Silakan menghitung mundur. 3, 2, 1. Silakan close. Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah 1D ya. Ada 4 ikrar agung. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Siap-siap Sesung Sece. Silakan host. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan nirwana? A. Kembali pada prinsip kebenaran. B. Kebijaksanaan yang diperoleh melalui praktek. C. Kebebasan dari segala jenis rupa. D. Prinsip kebenaran adalah tanpa esensi dan rupa. E. Pemadaman dari segala kerisauan batin. Silakan dijawab Sesung Sece. Yang mana menurut Sesung Sece yang paling tepat? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Close ya, Sesung Sece. Silakan jawaban mana yang paling tepat? Silakan host. Adalah 2E ya, pemadaman dari segala kerisauan batin. Ada yang terbawa cepat sekali ya, jawabannya A ya. Baik, kita lihat lanjut soal nomor ketiga. Silakan host. Apa yang menjadi fokus utama Buddha Sakyamuni dalam pembelajaran Dharma? A. Memberikan peramalan yang berbeda-beda. B. Membina diri selama 3 asim kalpa. C. Membimbing para makhluk menuju pencerahan. D. Mengurangi keraguan dari orang banyak. E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab Sesung Sece. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Close ya Sesung Sece. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar. Silakan host. Adalah 3C ya, membimbing para makhluk menuju pencerahan. Nah, inilah pembelajaran Dharma. Baik, kita lanjut. Soal nomor keempat. Silakan host. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai kebuddhaan menurut peramalan Buddha di Pangkara? A. Setelah 91 kalpa. B. Setelah 100 kalpa. C. Setelah 108 kalpa. D. Setelah 109 kalpa. E. Setelah 110 kalpa. Kalau ada yang mendengarkan Sinfasiang, pastilah jawabannya selalu benar ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan close. Ya. Jawaban yang benar adalah setelah 91 kalpa ya. Nah, pertanyaan saya kenapa 91 kalpa ya Sesung Sece ya? Saya juga mau mencari jawabannya. Kenapa tidak 100? Kenapa tidak 108? Ini yang bikin soal juga bertanya kali ya Sesung Sece. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor kelima. Apa yang diperoleh Bodhisattva Sumati dari peramalan Buddha di Pangkara?
A. Dia akan mencapai pencerahan setelah 91 kalpa. B. Dia akan menjadi Buddha dengan gelar Sakyamuni. C. Dia akan memperoleh peramalan tentang kehidupan masa depannya. D. Dia akan memasuki parinirvana setelah mencapai pencerahan. E. Dia akan membabarkan sutra teratai. Silakan dijawab Sesung Sece. Manakah menurut Sesung Sece yang paling tepat? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan close Sesung Sece. Baik, kita lihat jawaban yang benar adalah, silakan host. Adalah 5B ya. Dia akan menjadi Buddha dengan gelar Sakyamuni. Baik. Kita lanjut soal nomor terakhir. Silakan host. Mengapa Buddha di Pangkara memberikan peramalan dan memasuki parinirvana? A. Untuk menunjukkan kekuasaannya. B. Untuk menunjukkan kemurahan hatinya. C. Untuk menghapus keraguan akan buah. D. Untuk menunjukkan ajaran yang benar. E. Untuk menghukum mereka yang tidak percaya. Manakah jawaban yang tepatnya Sesung Sece? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan di close. Ya. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar. Silakan, host. Adalah 6C ya, Sesung Sece, untuk menghapus keraguan akan buah. Baik, inilah soal terakhir ya. Baik, Sesung Sece KN semuanya atas jawaban yang telah diberikan, baik yang menjawab secara langsung maupun yang jawaban di dalam hati ya. Tapi kita sama-sama belajar Sesung Sece ya. Mungkin kadang-kadang dari teknik juga bisa mempengaruhi pencetan kita ya Sesung Sece ya. Ini di sini juga ada sekilas info ya, karena minggu kita akan adakan Waisak ya. Jadi Singfasiang minggu 12 Mei ditiadakan. Baik, Sesung Sece. Ini juga karena waktu ya. Ini udah jam 9 lewat 1 menit. Saya akan mempersilakan. Sebelum ini kita lihat dulu pemenangnya kuis pada hari ini. Selamat kepada Aini Wijaya Sece dari Medan. Kedua, tidak ada pemenang. Ketiga, tidak ada pemenang. Keempat, Wimala Padma Sece dari Medan. Kelima, Media Sece dari Barat 2. Keenam, Leo Rianto Susyong dari Medan. Ya. Dan selamat ya Susyong Sece yang bersungguh hati telah menjawab. Hari ini pemenangnya masih didominasi oleh Susyong Sece dari Medan ya. Baik. Ini izin gak sharing karena waktu juga ya Susyong Sece. Baik, kalau tidak ada yang mau sharing atau mungkin masih memberi waktu gak Sesung Sece untuk kita sedikit. Kalau tidak ada, kita persilakan untuk membacakan kosakata. Silakan ke host. Kosakata pada hari ini dengan siapa? Apakah dengan Hana Syahusa? 感恩社工上人开示，感恩社工社博，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata熏法香bab 16 panjang usia Tahtah Gata, episode 1518. Membina benih dan memperoleh buah adalah pembabaran dengan metode terampil. Wanggu, zaman dahulu kala, Li Qing mengalami melewati Tang Chong di tengah di antara. Shan Hui Pusa, Bodhisattva Sumati,
Guangxian menjelaskan secara luas. Xiu Yin Zheng Guo memupuk benih dan merealisasikan buah. Fei Shi bukan nyata, Shen Shi disampaikan, diberitahukan, Shi Hua mengungkapkan dan membimbing. Geng Sheng dilahirkan kembali, Fang Bian Fen Bie membedakan untuk sementara waktu, membedakan dengan menggunakan metode terampil. Kan en Shiku Shupo, Zhao Shang Hao. Baik, Kak Vincent Pengsiu ya, luar biasa ya, makin mantap mandarinnya ya Sesung Sece. Nah, Sesung Sece berhubung waktu telah lewat dari jam 9, tentu kita sepakat ya Sesung Sece untuk menutup sesi sharing bersama kita. Ya, sebelumnya kita memberi hormat pada para Buddha, para Bodhisattva dan Master ya. Tapi sebelumnya nanti kalau diizinkan mungkin dalam pemutaran lagu terakhir itu saya ada satu video pendek mungkin bisa digantikan untuk ditampilkan ya sambil absen ya Sesung Sece. Baik, Sesung Sece, 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及善人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，大家请坐。Baik, Kangen Sesung Sece atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, Kangen Sesung Suryanto, Kangen Dan semuanya. Mobile Sesung. Ya, 明天见. Oh, 明天nggak ada ya? 礼拜一见啊. 礼拜一 Mungkin kita Oke. ketemu di Waisak ya, Ya, betul. Oke, ya, Baik, ini saya sambil ini ya mungkin ada yang sudah mau kerja silakan. Tapi ini saya mau tampilkan pada saat kemarin lagi berkunjung ke Pulau Dewata, kita sambil berdana buku Dharma ya. Kita saksikan bersama sambil isi absen ya. Kangen Sesung Sece. Ini durasi Pulau Dewata, Syung. di Bali. Bawa mobil dari Jakarta, Syung. Hah? Oh, enggak, Bawa mobil dari Jakarta. Enggak. Sewa di sana. Ya. Oh. Sama relawan Bali juga nggak? Kita ada ajak, tapi mereka tidak ada waktu yang cocok ya. Di telepon kita tanya tapi belum bisa ketemu karena mereka sangat sibuk sekali. Ya ini pas bagi Idul Fitri ya, jadi mereka lebih ada waktu untuk bersama. Jadi cuma kontak saja. Jadi di Bali sebenarnya rencana ada 12 wihara yang kita mau kunjungi. Tapi karena ada yang kita buka, jadi kita sampai di mana? Ada kebetulan ada tempat yang ada pantai, itu sampai ada yang punya kelenteng, tapi mereka tetap ada tempat. Nah, ini di nama itu ini. Nah, di tempat ini Totalnya berapa wihara? Berapa wihara, Syung? kita sempat ke 9 wihara Sesung. Ini wihara Sakyamuni. Ini dalamnya kebetulan rupang Budanya baru dirapisi emas ya, jadi sangat sekali. Ini Pak Oscar, salah satu pengurus dari Pusti Club ya. Jadi kebetulan beliau ada seminar di Pusti Club di Wihara Soka ya, dengan pantai yang
besar ya. Jadi sangat jodoh kita ini dengan Pak Rudi tentang agama. Pak Rudi ini juga dari salah ya. Kyonghi ya, Sesiung. Di sana bagus-bagus sesungguhnya. Ya, Kyonghi ya. Wah, luar biasa ini. Mantap, Sesiung. Kita memberikan kesempatan ya, mungkin kita bilang metode terampil lah, inilah sesuatu yang kita Ya. bisa lakukan. Nah, ini kelentengnya mungkin pesan kemudian di besar. Wonderful. Konklusinya. Cảm ơn là sư Diông An Suryanto sharing photo video. Oke, yuk. Wah, Yuk. 漂亮漂亮。 Bye bye ya, Sesiung. Oke, Cảm ơn. bye. Kan saja ini cuman mungkin kalau di Jakarta sendiri kan sudah banyak ya, mungkin saya nggak tahu kalau di Medan bagaimana Sesiung Sucen, apakah banyak juga berdana buku 37 faktor, tapi ada yang bertanya ini buku ditulis sama siapa gitu. Kita jelasin dulu sih dari buku Mandarin ya, dengan tulisan Mandarin sekarang sudah bahasa Indonesianya. Jadi ada beberapa yang merasa sangat ini tertarik juga ya. Apalagi ketemu Bante ya. Tadi ada lihat ya, itu dia kenal sama Daai. Kantong Daainya dia bilang ini kantongnya buat saya. Baik, kan ya. Sesung suci semua, ini mungkin sekilas yang saya bisa sampaikan. Mungkin sesung suci ini Jangan sharing untuk videonya memberi semangat Sesiung. ya, sehingga buku Bagus sekali. karangan master ya, kan saja ya, mudah-mudahan kita saling bisa menginspirasi sehingga buku-buku Dharma dari master bisa tersebar. Baik, kan ya sesung suci semua minti sampai hari Senin ya. Izinlah dulu ya, sesungguhnya.